Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul perubahan status. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita, saudara dan saya, ketika kita ada di dalam satu pelayanan, ketika kita ada di dalam satu pekerjaan, kita juga rindu mengalami suatu perubahan di dalamnya. Perubahan jabatan, perubahan status, perubahan gaji, dan perubahan-perubahan yang lain. Ternyata Yesus juga memberikan perubahan bagi para muridnya. Yesus juga memberikan perubahan bagi saudara dan saya. Tapi sebelum kita mengalami perubahan status sehubungan dengan Yesus, maka ada dua hal yang mau saya share hari ini buat saudara tentang perubahan status. Yang pertama, harus dimulai dari status hamba. Jadi Yesus bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Artinya, sebelumnya mereka adalah hamba. Jadi seseorang yang mau mengalami perubahan status yang dibuat oleh Yesus, awalnya dia harus menjadi hamba. Menjadi pelayan yang melayani. Menjadi seorang hamba yang memiliki hati hamba, karakter hamba, pelayanan kehambaan, dan juga seorang hamba. Jadi dalam status ini, saudara dan saya hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Itu status sebagai hamba. Dan hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Jadi di dalam status kita sebagai hamba, banyak hal kita belum tahu apa yang Yesus akan lakukan bagi kita. Seperti para murid. Tapi jika kita sungguh-sungguh menjadi seorang pelayan yang melayani dengan hati hamba, karakter hamba, jubah kehambaan, maka kita akan mengalami peningkatan status yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Jadi poin pertama, hamba. Tapi yang kedua, Yesus bilang, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa kepada kamu. Jadi perubahan status yang pertama dimulai dari status sebagai hamba, pelayan. Tapi yang kedua sebagai sahabat Yesus. Apa sih tanda seseorang menjadi sahabat Yesus? Yesus bilang di ayat 15 ini bagian terakhir bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Jadi waktu saudara dan saya mengalami perubahan status dari seorang hamba, seorang pelayan menjadi sahabat Tuhan, maka dia akan memberitahukan segala rahasia Bapanya yang di surga kepada kita. Maka dia akan memberitahukan rahasia ilahinya untuk sahabat-sahabatnya. Maka dia akan memberitahukan penyingkapan pewahyuan yang terdalam dari firman-Nya bagi kita. Itu rahasia. Dan dia hanya membukakannya bagi sahabat-sahabatnya. Dan dia hanya membukakannya bagi orang-orang yang dia sudah melakukan perubahan status dari hamba menjadi sahabat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menyebabkan Yesus melakukan perubahan status bagi
para murid dari seorang pelayan, seorang hamba yang melayani menjadi seorang sahabatnya. Karena mereka teruji berjalan bersama dengan Yesus, melayani bersama dengan Yesus, dan terus ada di mana Yesus berada. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa untuk menjadi sahabatnya, kita perlu menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dalam kesetiaan kita, Dia akan melihat bahwa kita sungguh-sungguh mengabdi, maka Dia akan membawa perubahan status dalam pelayanan kita dari seorang hamba menjadi seorang sahabat. Dan tujuannya ketika Dia menjadikan kita sahabat, ketika Dia melakukan perubahan status atas hidup saudara dan saya dari seorang hamba menjadi seorang sahabat, karena Dia mau memberitahukan segala sesuatu yang Dia dengar dari Bapa. Dia mau memberitahukan segala sesuatu yang surga katakan. Dia mau memberitahukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pewahyuan yang belum tersingkapkan. Dia hanya akan memberitahukannya bagi sahabat-sahabatnya. Karena itu, saudara dan saya bersyukur kalau hari ini kita menjadi sahabatnya. Kita jangan puas hanya menjadi seorang hamba yang melayani, tapi kita harus juga menjadi seorang sahabatnya yang setia mengasihi Dia, yang terus bertahan melayani, yang terus melakukan yang terbaik bagi Dia, sampai Dia memberitahukan banyak hal yang rahasia bagi kita untuk kemuliaannya. Karena waktu Dia memberitahukan banyak hal rahasia bagi kita, itu pertanda kita adalah sahabatnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari lewat firman hari ini, Tuhan juga mau mengatakan buat saudara dan saya, Dia tidak akan membiarkan status saudara dan saya hanya menjadi seorang hamba. Tapi jika dalam pelayanan kita, dalam pelayanan kehambaan, kita benar-benar melakukannya dengan baik, dengan setia, dengan tulus, maka Dia akan melakukan perubahan status dalam kita, yaitu menjadi seorang sahabat, sehingga kita bisa diberitahukan segala sesuatu daripadanya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami perubahan status dari hambanya menjadi sahabatnya. Amin.